Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran online ESPS Matematika kelas 4. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan dua antar garis. Sekali lagi, yaitu kita akan membahas tentang bab 7 hubungan antar garis. Yang dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang luas dan keliling bangun datar. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan berikutnya di bab 7, yaitu hubungan antar garis. Yang pertama kita akan pahami adalah pengertian tentang garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Ini contoh dari garis. Insya Allah semua sudah paham ya. Intinya adalah sebuah garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Ya ini gambarnya. Insya Allah sudah bisa dipahami. Berikutnya, garis itu ternyata memiliki beberapa macam. Di sini kita akan membahas 3 macam garis, yaitu garis lurus, sinar garis, dan segmen garis, atau disebut juga dengan ruas garis. Nah, ada 3 macam ya. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, sinar garis. Dan yang ketiga adalah ruas garis atau segmen garis. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contoh dalam gambar di sini dalam bentuk gambar garis adalah seperti ini lambangnya ya, dalam bentuk lambang. Jadi ada sebuah garis dan kedua ujungnya ada panah. Panah di sini menunjukkan keduanya tidak memiliki batas ya. Dia terus, batasnya tidak terlihat. Garis A B ditulis dengan garis AB, di atasnya dikasih tanda panah seperti ini, tanda garis plus panah kanan dan kiri. Ini menunjukkan garis AB adalah garis lurus, gitu maksudnya ya. Sekali lagi, garis lurus adalah garis yang kedua ujungnya tidak terbatas, itu singkatnya ya. Atau definisi panjangnya seperti ini, garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Atau bisa disingkat, garis yang kedua ujungnya tidak terbatas, seperti itu. Lambangnya seperti apa? Ini lambangnya. Ada garis, kemudian dua ujungnya diberi panah masing-masing. Ini menunjukkan garis tersebut tidak terbatas, seperti itu. Dan dalam penulisannya, seperti ini lambangnya. Garis AB ditulis dengan garis AB, di atasnya dikasih tanda garis plus panah kanan kiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat hal tersebut pada jalan raya. Ketika kita berdiri di samping jalan raya, seperti pada gambar ini ya, maka kita akan temui jalan raya tersebut tidak terlihat, tidak terbatas. Jalannya lurus saja ke sana, yang ke sini juga lurus, dan kita tidak menemukan ujungnya, kecuali gang buntu atau jalan buntu ya. Jadi jalan raya bisa juga kita ilustrasikan sebagai garis lurus. Kemudian yang kedua tadi adalah garis sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga atau tak hingga. Nah, singkatnya adalah suatu garis yang dimulai dari satu titik dan menuju arah yang tak terhingga, seperti itu. Dari satu titik ke arah yang tak berujung, seperti ini ya. Jadi lambangnya seperti ini, ada titik, kemudian ada panah di bagian ujungnya, menunjukkan awalnya garis itu berawal dari sini, kemudian terus tidak terhingga. Lambangnya seperti apa? Sinar garis AB ditulis dengan AB, di atasnya dikasih panah
garis, kemudian panahnya hanya ada di satu sisi, yang bagian kanan ini ya, bagian sini. Nah, ini adalah lambang penulisan garis atau sinar garis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh nyatanya adalah mainan laser. Kalau kita punya mainan laser atau adik kita atau kakak kita, itu adalah contoh sebuah sinar garis. Karena dia dimulai dari satu titik, yaitu titiknya dari laser ini, dari alat ini. Kemudian dia akan mengeluarkan sinar yang lurus dan tidak berujung. Kalau kita arahkan ke arah langit, maka dia akan terus sampai ujungnya kita tidak bisa melihat. Maka itu disebut sinar garis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang ketiga yaitu segmen garis atau ruas garis. Apa itu? Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi dia berawal dari satu titik ini kemudian menuju ke titik berikutnya. Jadi dia terbatas. Jadi kita bisa melihat ujungnya. Lambang penulisannya adalah ruas garis AB ditulis dengan garis AB, di atasnya dikasih tanda garis gitu aja. Tidak ada panah ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contohnya adalah sebuah jembatan. Kalau kita lihat jembatan pasti ada ujungnya. Kita mulai dari sini ya, ujung pertama, kemudian kita bisa menjangkau ujung kedua. Kita akan lihat ujung satu dan ujung duanya ini kita bisa melihat. Katakan ini ujung A, kemudian ujung B-nya kita bisa melihat. Kita bisa lihat dengan jelas. Jadi tidak memiliki seperti garis yang sebelumnya tidak ada batasannya, tapi kalau ruas garis ini ada batasannya, ada ujungnya, kelihatan ujungnya, gitu ya. Sudah kita bahas 3 garis, yaitu garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Kemudian garis-garis ini tadi itu juga ada tambahan lagi, ada garis yang disebut dengan garis vertikal, ada juga garis yang disebut dengan garis horizontal. Apa itu? Garis vertikal adalah garis yang dari tegak lurus, dari atas ke bawah atau sebaliknya, bawah ke atas. Nah ini ya, atas ke bawah, garis PG ini. Ini disebut garis vertikal atau disebut juga dengan garis tegak. Kemudian ada juga garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Nah ini ya, XY, garis yang mendatar. Kalau tegak lurus disebut vertikal, kalau garis mendatar disebut horizontal, seperti itu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu hubungan dua garis. Hubungan dua garis di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah garis sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat rel kereta api, dia disebut dengan garis sejajar. Kenapa dia disebut dengan garis sejajar? Karena tidak akan berpotong walaupun garis diperpanjang. Nah, berarti ciri-cirinya adalah garis tersebut memiliki jarak yang sama di kedua ujungnya. Misalkan ini ya, garis PQ dengan garis P dengan garis Q. Maka ini kalau kita ukur jaraknya ini selalu sama, maka dia tidak akan berpotongan. Dia tidak akan bertemu. Kecuali garis tersebut tidak sejajar, maka dia akan berpotongan. Maka rel kita lihat tidak mungkin dia akan bertemu antara ujung yang ini dengan ujungnya ini. Tidak mungkin. Kalau bertemu berarti dia tidak sejajar, seperti itu ya. Kita juga bisa memperhatikan ketika kita berada di jalan raya ada zebra cross, tempat menyeberang ini ya. Biasanya ada garis-garis banyak ya. Itu juga garis sejajar karena dia memiliki jarak yang sama. Nah ini ya, antara ujung satu dengan ujung yang lainnya itu dia jaraknya sama, maka dia disebut dengan garis sejajar. Lambangnya adalah seperti ini, seperti tanda sama dengan tapi berdiri ya. Kemudian yang berikutnya, sebelum memasuki pembahasan garis hubungan dua garis yang berikutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat garis sejajar.
Yang pertama, melalui satu titik di luar garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ini maksudnya ya. Intinya garis itu sejajar, jaraknya sama gitu loh. Jika satu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Nah, maksudnya, ketika kita memotong satu garis, apabila ada garis sejajar, kita potong misalkan garis yang ini, maka pasti garis yang berikutnya juga terpotong. Kenapa? Karena dia sejajar, itu loh maksudnya. Seperti itu ya. Kemudian, ini juga masih sifat garis sejajar. Jika satu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan lainnya. Maksudnya apa? Jika kita ada dua garis sejajar, terus kita taruh garis sejajar lagi di tengahnya di sini, maka garis ini akan sejajar dengan garis yang atas dan juga sejajar dengan garis yang bawah. Kenapa? Ya karena dia sejajar, jaraknya sama. Maka dengan yang bawah dia pasti jaraknya sama, konsisten maksudnya ya, seperti itu. Berikutnya yang kedua yaitu garis berpotong. Nah, kita tadi membahas tentang garis sejajar, sekarang kita membahas tentang garis berpotong. Apa itu garis berpotong? Garis berpotong adalah dua garis yang saling bertemu di salah satu titik, berpotongan di salah satu titiknya. Ini contohnya, garis M dan garis N. Ini berpotong. Kenapa? Karena kedua garis ini bertemu pada satu titik. Nah, ini bertemu pada satu titik. Sekali lagi, ini harus diperhatikan. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik potong. Dan ini disebut dengan garis berpotong. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu persimpangan rel. Ya, kalau kita lihat satu rel saja, maka dia disebut dengan garis sejajar. Tapi ketika rel tersebut bertemu dengan rel yang lain, maka terjadilah yang dinamakan dengan garis berpotong. Nah, ini bagian tengah ini, dia menjadi garis berpotong. Ini titik potongnya ada di sini. Kemudian, garis berpotong ini memiliki beberapa macam ya. Ada yang disebut dengan yang kita bahas di sini yang diberikan contoh adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus dilambangkan dengan seperti huruf T tapi terbalik ini ya. Ditulis K garis tegak lurus dengan L. Kenapa dinamakan tegak lurus? Karena yang ini tegak berdiri, kemudian yang ini lurus gitu ya. Dan ini biasanya pasti membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana cara mengukur 90 derajat? Insya Allah di pembahasan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu garis berimpit. Nah, garis berimpit ini apa? Yaitu jika kedua garis memiliki paling sedikit dua titik persekutuan, dua titik pertemuan. Contohnya ini, nah garis M yang pink ini, kemudian garis N yang kuning ini. Lihat, dia bertemu di titik ini, kemudian di titik ini bertemu, di titik ini bertemu. Jadi dia bertemu di beberapa titik, lebih dari dua titik. Paling enggak sedikitnya dua titik. Maka dia disebut dengan garis berimpit. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ketika jam, menit, detik, sama jarum jamnya itu berada pada satu titik yang sama, misalkan pukul 12 pas. Maka tiga jarum ini akan membentuk sebuah garis berimpit karena mereka lurus semuanya menjadi satu garis gitu ya. Itu adalah contoh garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, garis berpotongan itu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Sekali lagi, sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis.
Nah, ini ada beberapa macam penjelasan tentang sudut. Sudut yang terjadi ketika ada garis sejajar. Mana garis sejajar ini? Garis sejajar 1, 2, atas dan bawah. Ini adalah garis sejajar. Kemudian ada sebuah garis yang memotong dari atas ke bawah. Seret seperti ini ya, memotong. Maka dari potongan ini tadi akan terbentuk sebuah sudut-sudut. Kita namakan sudutnya sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut-sudut ini pasti akan memiliki beberapa macam besar yang ada yang sama dan ada yang beda. Bagaimana caranya? Caranya ini sudah pasti, ini rumus ya. Jadi ketika ada garis seperti ini, maka sudut-sudut sehadap memiliki besaran yang sama. Nah, mana sudut sehadap itu? Iya, sudut sehadap adalah ini. 1, ini sehadap dengan 5. Posisinya sama-sama berada di sini ya. Berada di atas kiri dan atas kiri. Nah, ini disebut dengan sudut sehadap. Atau sudut 2 sama dengan sudut 6. Kita lihat 2. Ada di atas kanan, berarti ini harus ada di atas kanan. Nah, ini disebut dengan sehadap. Kemudian, sudut 4 sama dengan sudut 8. Kita lihat 8. 4 ini berada di kiri bawah. Maka yang berada di kiri bawah, bagian sudut kedua, garis kedua yang ada di bawah, maka itu sehadap. 4 sehadap dengan 8. Kemudian 3 sehadap dengan 7. 3 sehadap dengan 7. Nah, semua sudut yang sehadap ini pasti besarnya sama. 1 sama dengan 5. 2 sama dengan 6. 4 sama dengan 8. 3 sama dengan 7. Kemudian sudut-sudut dalam berseberang. Sekali lagi, sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Apa itu sudut dalam berseberangan? Yaitu contohnya sudut 3. Ini sudut dalam ya, yang ada di dalam 3. Berseberangan dengan sudut 5. Nah, ini 3, 5. Ini berseberangan. Ini menyeberangi sini, tapi ada di bawah. Seberangnya, gini ya. Sudut seberang. Sudut dalam berseberangan. Maka sudut 3 dan 5 ini sama. Kemudian sama juga dengan 4 dan 6. Ini berseberangan juga ya. Seberangan juga. Ini pasti besarnya sama. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan berarti 1 dengan 7. Bagian luar ya. Seberangan. Kemudian 2 dengan 8. Ini berseberangan. Sudut luar berseberangan. Kemudian sudut-sudut bertolak belakang. Nah, 1 dengan 3, 2 dengan 4, 5 dengan 7, 6 dengan 8. Ini disebut sudut-sudut bertolak belakang. Dan mereka semua memiliki ukuran yang sama. Ya, ada 4 tadi ya. Sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut-sudut bertolak belakang. Ini adalah sudut-sudut yang memiliki ukuran besaran yang sama. Demikianlah pembahasan tentang hubungan antar dua garis pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan ingat, siapkan garis busur supaya bisa mengukur sudut insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Sekali lagi, persiapkan garis busur untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang pengukuran sudut. Tanpa garis busur, kita tidak akan bisa memahami cara mengukur sudut pada sebuah garis. Seperti itu ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.